Aktivitas di sekolah rakyat di berbagai daerah telah dimulai hari ini. Para siswa mengikuti pembukaan sekolah rakyat dan sekaligus menjalani tes kesehatan. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Belinda Firda di Surabaya, Jawa Timur. Belinda, selamat siang. Apa saja tes yang dilaksanakan untuk para siswa ini? Anggi dan pemirsa, selamat siang. Benar, untuk saat ini seluruh siswa yang sudah mulai memasuki sekolah rakyat menengah atas di SRMA 21 Surabaya ini tengah menjalani tes kesehatan, di mana tes kesehatan ini dibagi untuk proses pemeriksaannya. Tadi setelah para siswa tiba di Universitas Negeri Surabaya, di mana ini menjadi lokasi salah satu sekolah untuk sekolah rakyat di Jawa Timur. Mereka tiba sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian mengikuti prosesi seremonial pembukaan terlebih dahulu secara hybrid, baik yang dilaksanakan secara langsung di gedung UNESA maupun juga mendengarkan secara langsung bagaimana penjelasan terkait sekolah rakyat ini bersama dengan Kementerian Sosial. Dan juga untuk saat ini secara berkala para siswa dipindahkan. Jadi tadi memang untuk gedung pemeriksaan dan juga gedung pembukaan ini terpisah. Jadi para siswa terlebih dahulu makan siang dan saat ini sedang berlangsung untuk pemeriksaan bergantian untuk para siswa. Karena memang kita ketahui, Anggi dan juga pemirsa, bahwa sekolah rakyat ini di setiap sekolahnya ini menerima 100 siswa. Dan kalau di Jawa Timur ini ada 19 sekolah, di mana baru 12 yang beroperasi, 7 sisanya ini nanti akan beroperasi di akhir Juli atau awal Agustus. Dan kalau tadi Anggi bertanya kepada saya apa saja untuk pemeriksaan yang didapatkan oleh para siswa, ini diantaranya ada pemeriksaan berat badan, kemudian juga tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, gigi dan mulut, telinga, mata, termasuk juga untuk cek laboratorium. Namun juga tidak hanya secara fisik, ini pemeriksaan yang dilakukan kepada siswa ini juga dilakukan pemeriksaan secara psikis. Tadi kami sempat bertanya, Anggi, kepada salah satu tenaga kesehatan yang bertugas untuk memeriksa, di mana nakes yang memeriksa ini adalah para petugas kesehatan dari Puskesmas Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur, di mana memang sebelum para siswa ini dilakukan cek kesehatan hari ini para siswa sudah terlebih dahulu mengisi screening form terlebih dahulu untuk diketahui bagaimana kondisi awal, dan kemudian hari ini pemeriksaan ini dilakukan untuk validasi atau pengecekan data yang sudah diisi. Termasuk juga dari 100 siswa ini tercatat ada 14 siswa yang perlu untuk dilakukan treatment karena mengalami gangguan psikis seperti anxiety dan juga depresi. Dan nantinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut untuk bagaimana kondisi siswa apabila ditemukan baik tidak sehat secara fisik maupun psikis. Sementara demikian kembali ke studio, Anggi. Baik, Belinda Firda. Kemudian bagaimana antusias dari siswa-siswa yang hari ini ikut tes dan juga sekolah pertama, Belinda? Anggi, saya tadi sempat bertanya ya kepada sejumlah siswa, ada sebagian mereka yang memang didorong oleh orang tuanya untuk ikut di sekolah rakyat, namun ada juga dari mereka yang memang berangkat dari keinginan sendiri untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Selain karena memang kesadaran dari mereka untuk pentingnya pendidikan, namun ada juga sebagian mereka yang merasakan bahwa karena fasilitas yang didapatkan kita dapatkan yang didapatkan oleh siswa di sekolah rakyat. Karena kalau di UNESA sendiri, Anggi dan juga pemirsa, kalau bisa saya gambarkan, ini mereka tidak hanya mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis, kemudian juga sekolah yang sarana prasarananya cukup nyaman. Saya sudah melihat ini setiap kelasnya nanti berisi 25 siswa saja dengan ruangan kelas yang cukup luas dan lega. Kemudian mereka juga mendapatkan makan 3 kali sehari, mendapatkan tempat tidur yang nyaman di asrama yang sudah disediakan di UNESA, dan juga mereka ini juga akan mendapatkan pendidikan karakter. Nah, ini salah satu alasan mengapa para siswa ini antusias untuk bergabung di sekolah rakyat, karena mereka dilatih untuk disiplin dengan jadwal yang pasti. Mereka akan bangun jam 5 pagi, kemudian akan olahraga terlebih dahulu, baru mereka nanti akan diarahkan untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat jadwal dari pedoman maupun yang tadi disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa MPLS ini akan dilaksanakan selama 2 minggu, namun kita tadi juga bertanya dengan kepala sekolah di sekolah ini bahwa untuk
pemeriksaan atau hasil dari apa yang didapatkan ini juga akan memaksimalkan potensi dari siswa yang bersekolah di sekolah rakyat. Anggi. Baik, Belinda Firda melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.